Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Syahwa, NPM 1816021033 dari kelas reguler A jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Ekonomi Politik Pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Budi Kurniawan. Baiklah, saya akan membacakan pertanyaannya terlebih dahulu. Jika Anda diminta bupati atau wali kota untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan di kabupaten atau kota di mana Anda berasal, apa kira-kira prioritas kebijakan yang Anda rekomendasikan? Mengapa? Sebutkan nama kabupaten atau kota Anda berasal. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu kemiskinan. Apakah kamu tahu kemiskinan itu apa? Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemiskinan adalah situasi serba kekurangan karena keadaan tidak dapat dihindari oleh seseorang dengan kekuatan yang dimilikinya. Artinya, kemiskinan merupakan keadaan di mana terjadinya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jenis-jenis kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan subjektif. Jenis kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Contohnya, pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar. Yang kedua, kemiskinan absolut. Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan di mana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, pangan, pendidikan, dan kesehatan. Contoh kemiskinan absolut adalah keluarga yang kurang mampu. Yang ketiga, kemiskinan relatif. Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan. Contohnya, banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan sedikit. Yang keempat, kemiskinan alamiah. Ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah. Contohnya masyarakat di benua Afrika yang tanahnya kering dan tandus. 5. Kemiskinan kultural. Ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Contohnya, suku Baduy yang teguh mempertahankan adat istiadat dan menolak kemajuan zaman. 6. Kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Contohnya, masyarakat Papua yang tidak mendapat manfaat dari Freeport. Selanjutnya, faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama, laju pertumbuhan penduduk. Angka kelahiran tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan akan semakin meningkat di suatu negara. Yang kedua, angka pengangguran tinggi. Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan angka pengangguran di suatu negara menjadi tinggi. Semakin banyak pengangguran, maka angka kemiskinan juga akan meningkat. Peningkatan angka pengangguran juga dapat menimbulkan masalah lain yang meresahkan masyarakat, misalnya munculnya pelaku tindak kejahatan, pengemis, dan lain-lain. Ketiga, tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka tidak bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja maupun dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah. Yang keempat, bencana alam. Bencana alam merupakan faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dicegah karena berasal dari alam. Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor, dan lain-lain akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur maupun psikologis. Peristiwa bencana alam yang besar dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kemiskinan karena kehilangan harta. Yang kelima, distribusi yang tidak merata. Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di bawah garis kemiskinan. Selanjutnya, dampak kemiskinan. Yang pertama, kriminalitas meningkat.
Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas, bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan. 2. Angka kematian tinggi. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat miskin. Selain itu, gizi yang buruk juga merupakan masalah yang sering terjadi pada masyarakat miskin. Asupan gizi yang kurang menyebabkan kesehatan dan perkembangan fisik masyarakat miskin sangat buruk. Yang ketiga, akses pendidikan tertutup. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kekurangannya karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Yang keempat, pengangguran semakin banyak. Masyarakat miskin yang tidak mendapat akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha. Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Yang kelima, munculnya konflik di masyarakat. Rasa kecewa dan ketidakpuasan masyarakat miskin biasanya dilampiaskan dengan berbagai tindakan anarkis. Bahkan seringkali konflik bernuansa sara timbul di masyarakat sehingga cara pelampiasan kekecewaan masyarakat miskin sebagai cara pelampiasan kekecewaan masyarakat miskin. Selanjutnya, Badan Pusat Statistika mencatat angka kemiskinan di Indonesia pada September 2019 sebesar 9,22%. Menurut World Poverty Clock, Indonesia berada di urutan kedua negara dengan tingkat kemiskinan ekstrim secara real time se-Asia Tenggara. Menurut data Badan Pusat Statistik, dalam berita resmi statistik, pada tanggal 15 Juli 2019 menyatakan bahwa Lampung berada di urutan ke-11 dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Waikanan, persentase penduduk miskin pada tahun 2019 di Kabupaten Waikanan sebesar 13,07%. Rekomendasi kebijakan yang akan saya rekomendasikan adalah membuka lapangan pekerjaan. Yang pertama, pemerintah memberikan bantuan wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil dan menengah berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan lunak jangka panjang, perluasan pasar, serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara mandiri dan andal bersaing di bidangnya. Mendorong terbentuknya kelompok usaha bersama dan lingkungan usaha yang menunjang dan mendorong terwujudnya pengusaha kecil dan menengah yang mampu mengembangkan usaha, menguasai teknologi dan informasi pasar dan meningkatkan pola kemitraan UKM dan BUMN, BUMD, BUMS, dan pihak lainnya. Yang kedua, segera melakukan pembenahan, pembangunan dan pengembangan kawasan-kawasan khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Dengan membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan terdata dengan baik dan dapat perhatian khusus secara teknis dan rinci. Yang keempat, segera menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang kelima, mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Waikanan khususnya daerah-daerah belum tergali potensinya. Dengan melakukan promosi-promosi ke berbagai daerah untuk menarik wisatawan, mengundang para investor untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan dan kebudayaan yang nantinya akan banyak menyerap tenaga kerja daerah setempat. Selanjutnya, keenam, melakukan program sinergi antar BUMN
BUMN atau BUMS yang memiliki ketertarikan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Dengan sinergi tersebut, maka kegiatan proses produksi akan menjadi lebih efisien dan murah karena pengadaan bahan baku bisa dilakukan secara bersama-sama. Contohnya, PT Krakatau Steel dapat bersinergi dengan PT PAL Indonesia untuk memasok kebutuhan bahan baku berupa pelat baja. Nomor 7, dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk, yaitu meminimalisirkan menikah pada usia dini, yang diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk dengan difasilitasi sektor pendidikan, pertanian, perkebunan, atau peternakan oleh pemerintah. Nomor 8, menyeleksi tenaga kerja Indonesia yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu diseleksi secara ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil. Hal itu dapat dilakukan dan diperkasai oleh pemerintah pusat dan daerah. Yang ke-9, segera harus disempurnakan kurikulum dan sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan yang berorientasi kompetensi, karena sebagian besar para penganggur adalah para lulusan perguruan tinggi yang tidak siap menghadapi dunia kerja. Selanjutnya, yang terakhir, segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian, karena Indonesia mempunyai letak geografis yang strategis. Mengapa saya merekomendasikan kebijakan tersebut? Karena dengan membuka lapangan pekerjaan dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan akan menekan jumlah kemiskinan yang berada di Kabupaten Waikanan. Tetapi pemerintah harus bisa menjalankan kebijakan yang konsisten dan sungguh-sungguh sampai terlihat hasil yang maksimal. Pemerintah harus bisa memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan kerja kepada masyarakat untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing untuk mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan. Lalu selanjutnya, saya mengambil sumber referensi dari beberapa referensi berikut. Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.